Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 44 Istri Orang Kaya. Setelah melihat arah sumber suara, Imelda Y mengerutkan kening dan berbisik di telinga Thomas Kin. Kak Thomas, ini Madeline Chen, teman sekelas SMA, lumayan menyebalkan, abaikan saja dia. Imelda Y tidak ingin mempedulikan orang ini, tetapi Madeline Chen tampaknya telah menemukan dunia baru, sambil menggandeng seorang pria gemuk berkepala dan bertelinga besar, memutar pinggulnya dan berjalan menghampiri dengan ekspresi puas. Imelda, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, teman sekelasku. Sudah 10 tahun tidak bertemu, kan? Wajah Imelda Y dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, hampir. Melihat pakaian normal Imelda Y dan tas yang sudah usang, ekspresi puas di wajah Madeline Chen menjadi lebih jelas. Ketika mereka berada di sekolah menengah yang sama, Madeline Chen tidak bisa dibandingkan dengan Imelda Y dalam segala hal. Dia tidak secantik dia, tidak sekaya dia, dan bahkan tidak sepintar dia dalam belajar. Sekarang, keluarga Imelda Y sedang menurun, dan katanya dia tidak lulus ujian masuk universitas. Dengan pertemuan ini, ternyata itu benar. Imelda Y masih membawa tas itu sejak 10 tahun lalu. Dan dia menikah dengan seorang bos dan menjadi Nyonya Kuo. Hidup ini benar-benar pasang surut silih berganti. Saat melihat Imelda Y hari ini, harus menyindirnya sebaik mungkin. Ini suamiku, pemilik Bikul KTV, kalian bisa panggil CEO Su, ini. Imelda Y masih menanggapi dengan acuh tak acuh, teman aku. Identitas Thomas Kin lebih sensitif, dan orang iseng seperti Madeline Chen tidak pantas mengetahuinya. Madeline Chen memandang Thomas Kin dari atas ke bawah, dan mendecak dengan sinis 2 kali. Meskipun tidak menyindir secara langsung, namun ekspresinya terlihat jelas meremehkan Thomas Kin. Dari atas ke bawah, tidak ada merek terkenal. Meski pria tidak peduli dengan merek dan hanya memandang kualitas, tetapi ini juga tidak punya kualitas. Sabuk, sepatu kulit dan jam tangan, semuanya bukan barang berkualitas sebagai barang yang layak untuk dihabiskan uang, hanya pria miskin pada umumnya. Imelda Y benar-benar bangkrut keluarganya, bahkan mencari pacar pun pilihnya yang selevel, dan ternyata mereka datang untuk membeli rumah. Kalian juga datang untuk melihat rumah. Ini adalah real estate besar yang terkenal di kota Donghai kita. Harga rumah sangat tinggi, dan harga rata-rata lebih dari 20.000 yuan. Tidakkah kalian salah tempat? Arti kata-kata Madeline Chen sangat jelas. Rumah yang begitu mahal dan mereka tidak seperti orang yang mampu membelinya. Apalagi apartemen di sini berukuran besar, yang terkecil 120 meter persegi, tapi tidak ada luas yang kecil 30 atau 40 meter persegi. Imelda Y memutar matanya dan tidak repot-repot memperhatikannya. Pria gemuk di samping Madeline Chen tertawa beberapa kali dan berkata, Madeline, kamu tidak bisa mengatakan seperti itu. Mereka juga memiliki beberapa kamar khusus di sini, ada banyak yang menghadap ke jalan, posisi di pojok ataupun desain yang sangat buruk. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada rumah buruk seperti itu di sebuah gedung. Harga rumah semacam itu relatif rendah, cocok untuk kelas pekerja seperti mereka. Mungkin serendah 15.000 yuan 1 meter persegi, dan harga penuhnya lebih dari 1 juta yuan. Jika membayar uang muka 3 hingga 400.000 yuan, juga bisa membelinya. Hanya saja cicilan bulanan 6 hingga 7.000, mungkin lebih stres bagi mereka. Pria gemuk bermarga Su ini memiliki penampilan yang tinggi, seolah-olah sebagai orang kalangan atas yang mengasihani orang kalangan bawah, dengan sikap sangat menyombongkan diri. Thomas Kin dan Imelda Y mengabaikan mereka dan beralih ke konsultan real estate Ricky. Tolong kamu jelaskan. Ricky juga tidak mengerti situasi, dan bersikap sangat sopan.
Oke, kita punya 3 tipe yaitu ruko seluasa 300 meter persegi, 500 meter persegi, dan 700 meter persegi. Mau lihat yang mana? Ketika Ricky selesai berbicara, Madeline Chen tiba-tiba tertawa. Apa? Ruko. Mereka ingin melihat-lihat ruko. Dr. Stranger, bab 45 Ruko King. Suara Madeline Chen keras dan ekspresinya dilebih-lebihkan, seolah-olah dia dengan sengaja menarik perhatian orang lain. Ekspresi Ricky agak canggung, tetapi kedua belah pihak adalah pelanggan, dan dia tidak ingin menyinggung siapapun, dan berkata dengan wajah tersenyum. Ya kak, Nona ini juga datang untuk melihat ruko. Madeline Chen melotot. Apa maksudmu? Kamu memanggilnya Nona, dan aku memanggil kakak. Artinya aku lebih tua darinya. Ricky tercengang. Tidak, bukan itu yang aku maksud. Bukankah kita sudah lama mengenal satu sama lain? Panggilan ini lebih akrab. Aku bilang kamu, ada orang yang nekat demi gengsi, kamu bersusah payah setengah hari dan mungkin hanya buang-buang waktu saja. Di mata Madeline Chen, mustahil bagi Imelda Ye untuk membeli sebuah rumah toko. Sebuah ruko biasa bernilai 3-5 juta, dan yang kelas atas bahkan lebih dari 10-20 juta. Dengan status mereka yang buruk, bagaimana mereka bisa membeli ruko semahal itu? Ini tidak lain sengaja membandingkan diri karena kebetulan melihat dirinya di sini. Samsu juga tersenyum di sebelahnya. Benar, tidak ada ruko harga khusus, dan aku termasuk orang dalam grup ini. Meski begitu, aku hanya bisa mendapatkan diskon 12%. Madeline Chen memeluk Samsu dan berkata dengan bangga. Benar, dan yang suamiku beli adalah Ruko King, yang menempati posisi terbaik di antara semua toko termasuk Feng Shui. Aku menyarankan kalian untuk tidak membuang waktu. Pergi lihat ke perusahaan real estate kelas bawah. Thomas Kin tidak memperhatikan mereka pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar Ruko King, dia menjadi tertarik. Bangunan mana yang menjadi Ruko King? Ricky dengan cepat memperkenalkan dan menunjuk ke model real estate. Ruko King, dari pertokoan adalah yang ini, dengan luas lebih dari 1000 meter persegi. Ahli Feng Shui berkata bahwa ini adalah matanya kekayaan, tetapi bangunan ini telah dipesan oleh Tuan Su. Thomas Kin melihat-lihat, bangunan ini memang oke dan lokasinya bagus, tapi sayangnya sudah dipesan, dan dia tidak mau terlalu mendominasi. Kamu pilihkan untuk aku yang mirip dengan yang ini. Ricky terkejut. Baiklah, bagus, aku akan memilihkannya untukmu. Madeline Chen mengerutkan kening ketika mendengar ini. Aku bilang ya, kalian terlalu pandai berakting, Imelda Ye kita teman sekelas, apa perlu kamu seperti ini? Ricky, tidak usah repot-repot. Tidak perlu tunjukkan pada mereka hanya ingin membandingkan dengan aku. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik untuk memperkenalkannya, aku khawatir mereka tidak akan membelinya, hanya membuang-buang waktu kamu. Samsu juga mencibir, bahkan jika itu bukan Ruko King, harga ruko biasa saja beberapa juta. Kalian sebaiknya mengukur kemampuan diri. Jangan tunggu sampai tidak bisa menemukan kekurangan dari ruko, yang malu kalian sendiri. Thomas Kin mengerutkan kening dan menatap mereka dengan dingin. Banyak omong kosong. Ricky terperangkap di tengah, agak serba salah. Tapi biar bagaimanapun, bahkan jika Thomas Kin hanya melihat saja, sebagai konsultan real estate, Ricky harus memperkenalkan dengan baik. Dia segera membawa denah lantai dan memperkenalkannya kepada Thomas Kin. Tuan Kin, rumah toko ini memiliki 2 lantai. Lokasinya bagus, pencahayaannya bagus, di sisi jalan ramai, ada pusat perbelanjaan besar di sebelahnya, nyaman untuk parkir dan transportasi. Ini adalah pilihan yang sangat baik jika ingin berinvestasi restoran. Jika membayar cash lunas, kami masih bisa memberikan dekorasi secara gratis. Saat Ricky memperkenalkan, Madeline Chen tersenyum. Masih bayar lunas, Ricky kamu jangan menggoda mereka. Mereka tidak bisa membeli rumah ini biarpun dengan kredit.
Kredit pun perlu bayar uang muka minimal 3 juta. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.